Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita ada sampai di titik ini karena kemurahan. Musim akan berganti. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap abadi selama-lamanya. Mari kita datang menyembah Dia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai diramu akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kau pelihara kami. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebab kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang selalu menggenapi janji-janji-Mu atas hidup kami. Dan kami mau declare itu Tuhan, kami mau katakan itu bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
menerima kemenangan dari-Mu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, kita masih tetap ibadah di rumah saja. Saya mempercayai bahwa situasi di rumah ya tidak akan pernah mengurangi ya kuasa dan hadirat daripada ibadah itu bekerja di tengah-tengah kita. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya hari ini saya akan mengambil tema khotbah saya dengan judul Who Am I? Ya. Kalau kita dengar judul ini berarti kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan sebuah tayangan film yang dibintangi oleh Jackie Chan, ya, seorang tentara profesional, tetapi karena dia terbentur kepalanya, akhirnya dia hilang ingatan dan dia tidak ingat lagi siapa dirinya. Nah, masalahnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kadang di dalam kehidupan kita juga kita tidak tahu, ya, siapa identitas kita. Kita lupa siapa diri kita. Sehingga seringkali di dalam perjalanan kekristenan kita, perjalanan kehidupan kita, kita banyak mengalami perkara-perkara yang justru tidak membawa kita kepada proses bagaimana kita menang, tetapi selalu jatuh di dalam kegagalan dan kekalahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tentunya mengenal identitas itu penting sekali. Karena ketika kita mengetahui siapa identitas kita, maka kita memiliki keyakinan untuk kita melakukan atau untuk kita bertindak ya di dalam hidup kita. Contohnya, seorang tentara kalau dia tahu betul dia adalah seorang tentara, maka tidak ada keraguan di dalam dia menggunakan senapan, di dalam dia menggunakan peralatan perang, karena memang dia dilatih ya dengan keahlian seperti itu. Dia mengerti identitas dia itu sebagai seorang tentara. Tapi bisa dibayangkan ketika dia lupa bahwa dia seorang tentara, lalu dia ingin mencoba menjadi seorang dokter, bisa dipastikan tidak ada keyakinan, bahkan mungkin akan mengalami banyak kesalahan karena memang bukan itu identitasnya dia. Jadi identitas kita akan menentukan ya bagaimana kita bertindak di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang menyebabkan seseorang tidak akan pernah bisa maksimal di dalam kehidupan dia, baik di dalam keseharian dia maupun di dalam keberadaan dia sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang percaya? Ya, karena mereka bingung atau mereka tidak tahu dengan identitasnya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin menunjukkan ya, mengelompokkan beberapa hal yang penting untuk kita ketahui ya di dalam kehidupan kita, identitas yang harus kita mengerti ya supaya kita bisa hidup di dalamnya ya. Nah, pertama ya, identitas kita di dalam Tuhan ya. Siapa kita ketika kita ada di dalam Tuhan? Nah, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 firman Allah berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada di dalam Kristus, firman Allah berkata bahwa kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi jangan kita tertipu lagi ya, untuk kita tetap ada di dalam kehidupan lamanya kita, untuk kita tetap ada di dalam manusia lamanya kita. Sebab ketika kita ada di dalam Kristus, kita ini sudah menjadi satu ciptaan yang baru. Baru sama sekali, bukan cuman ganti baju, bukan cuman ganti kulit, tetapi baru sama sekali ya. Dikatakan new creation ya. Jadi sebuah ciptaan yang baru, yang istimewa, yang luar biasa ya, yang Tuhan sudah jadikan. Karena ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita dikatakan lahir baru. Nah, itu yang dikatakan ya, kita ini adalah ciptaan yang baru. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengerti bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru, maka kita jangan lagi hidup di dalam kehidupan yang lama kita.
Kalau selama ini kita ada di dalam kegagalan, ya selalu ada di dalam kekalahan, ingat ketika engkau ada di dalam Kristus, firman Allah berkata engkau adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, jadi jangan lagi kita ditipu daya bahwa kita ini adalah orang yang kalah. Kita tidak bisa melakukan ini, kita tidak mampu bangkit, kita tidak mampu untuk melakukan ini dan itu. Karena kita memiliki kekurangan, kelemahan dan segala sesuatunya yang sebenarnya itu hanya mengungkung kita, bahkan membelenggu kita untuk kita tidak bisa melompat keluar ya di dalam situasinya kita. Ingat, ya, kita sedang memasuki permulaan yang baru di dalam kehidupan kita, ya. Di dalam berjemaat juga kita diajarkan untuk bagaimana kita ada di dalam permulaan yang baru. Dan poin yang penting di dalam kehidupan permulaan yang baru adalah bagaimana kita merubah mindset kita, pola pikir kita, dan kita berani melompat keluar dari zona nyaman kita. Jadi kalau selama ini ya kita masih dibelenggu dengan hal-hal yang lama yang membuat kita ini seperti diamputasi ya atau impoten, tidak bisa melakukan sesuatu. Hari ini kita mau melompat keluar. Hari ini kita mau rubah mindset kita, pola pikir kita. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah, sesuatu yang Tuhan berikan yang akan memampukan kita untuk kita menjalaninya, itu sudah diserahkan, itu sudah dilimpahkan kepada kita. Cuman bagiannya adalah bagaimana kita tetap hidup di dalamnya. Roma 8 ayat yang ke-15, firman Allah berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, hal berikut yang perlu kita ketahui ketika kita ada di dalam Tuhan, kita ini adalah anak-anak Allah. Oke? Firman Allah berkata, ya, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh yang itu, ya, oleh roh itu, maaf, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, bukankah sesuatu yang luar biasa? Ketika kita ada di dalam Kristus, ya, kita bukan hanya menjadi ciptaan yang baru, tetapi kita ini juga adalah anak-anak Allah. Betapa luar biasanya, ya, kita mendapat kehormatan menjadi anak-anak Allah. Seorang anak, ya, otomatis dia pasti akan menerima segala apa yang baik dari bapaknya. Bapak Ibu ya yang punya anak-anak pasti mengerti. Kalau kita sebagai orang tua ya, kita pasti berusaha ingin melakukan dan memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Dan kalau kita menjadi seorang anak, saya mau katakan bahwa kita pasti ya yakin dan percaya kepada orang tua kita ya bahwa mereka juga pasti ingin melakukan yang terbaik bagi kita. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran ya, tidak ada keraguan-raguan karena kita mempercayai sebab mereka adalah orang tua kita. Nah, apalagi ya yang menjanjikan ini adalah Allah itu sendiri. Dia katakan bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Kalau anak-anaknya, firman Allah berkata bahwa kita ini juga adalah ahli waris. Ya, ahli waris berarti apa? Kita berhak untuk menerima bagian ya yang sudah Allah sediakan bagi kita. Menerima apa yang menjadi janji-janjinya. Menerima apa yang sudah Dia sediakan bagi kita. Sama seperti seorang anak. Ya, anak tentunya pasti kalau orang tuanya kaya raya, ya, dia pasti akan menjadi salah seorang yang akan menerima bagian atau warisan dari kekayaan orang tuanya yang suatu hari nanti akan ditinggalkan.
Jadi hal apa lagi akan membuat kita ragu? Kita ini bukan hanya anak manusia, anak gubernur atau anak presiden, tetapi kita ini adalah anak Allah. Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini. Kenapa kita harus ada di dalam keraguan-raguan dan kebimbangan? Kenapa kita harus hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan? Kalau kita tahu bahwa kita ini anak Allah, ya, berarti kita berhak menerima segala apa yang baik daripada Allah. Jadi hadapi setiap kehidupan yang ada, hadapi setiap tantangan yang ada, hadapi setiap kesulitan yang ada dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang adalah Bapa kita, Dia pasti akan membela, Dia pasti juga akan menyertai dan akan memimpin kita, bahkan melakukan hal-hal yang baik atas seluruh keberadaan kita. Ya, tadi adalah dua hal ya untuk kita mengenali identitas kita di dalam Tuhan. Nah, berikutnya adalah siapa identitas kita ketika kita ada di dalam keluarga. Pertama, kita harus tahu bahwa ketika kita dalam satu keluarga, bahwa kita ini adalah seorang anak, ya, sebagai seorang anak. Keluaran 20 ayat yang ke-12, firman Allah berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Sebagai seorang anak, kita memiliki kewajiban untuk kita menghormati kedua orang tua kita. Hukum Taurat itu ada 10. 3 berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Yang keempat berbicara tentang hari Sabat. Kemudian yang kelima sampai yang ke-10 itu berbicara tentang hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dan itu dimulai dengan yang keempat, yang kelima, yaitu hormatilah ya ayahmu dan ibumu. Artinya harus dimulai dari dalam keluarga dulu. Sebagai seorang anak, kita punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk kita menghormati kedua orang tua kita. Karena apa? Karena mereka adalah otoritas yang Tuhan berikan atas kehidupan kita ketika kita sebagai seorang anak yang ada bersama-sama dengan mereka. Jadi jangan pernah mengabaikan orang tuamu. Jangan pernah menganggap remeh atau jangan sampai engkau tidak menghormati kedua orang tuamu. Ketika engkau melakukan itu, ya, maka sesungguhnya hal-hal yang buruk itu akan terjadi atas kehidupanmu. Amsal pertama ayat yang ke-8 berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan satu kalung bagi lehermu." Betapa luar biasanya ketika kita bisa mengerti konsep bagaimana kita menghormati kedua orang tua kita. Ada suku-suku tertentu ya di dunia ini atau di Indonesia, bagaimana mereka diajarkan untuk mereka begitu menghormati ya orang tuanya dan harus melakukan dan memberikan yang terbaik ya bagi orang tuanya. Makanya tidak heran kehidupan mereka demikian diberkati. Sebab itu adalah janjinya Tuhan ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu ya. Jadi ingat, yang pertama ya, sebagai seorang anak. Identitas kita yang kedua di dalam sebuah keluarga ya adalah sebagai seorang saudara. Oke. Nah, 1 Timotius 5 ayat yang ke-1 dan ke-2, firman Allah berkata, "Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudara-saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibumu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu, dengan penuh kemurnian." Nah, sebagai seorang saudara ya, fungsi kita sebagai seorang saudara adalah kita harus ya benar-benar penuh dengan kemurnian. Karena apa?
Kenapa banyak orang jatuh di dalam dosa perzinahan atau percabulan ya, ketika mereka membangun hubungan ya, karena mereka tidak membangunnya ya dengan kemurnian. Firman Allah mengingatkan kita, kalau kita berhadapan dengan seseorang ya, artinya kalau dia adalah satu jenis dengan kita ya, jenis maksudnya jenis kelamin ya. Kalau seorang pria dengan seorang pria, maka dia harus melihat yang lebih tua itu sebagai bapaknya dan yang lebih muda itu sebagai saudaranya. Kalau berbeda jenis kelamin, seorang pria melihat seorang wanita, kalau yang lebih tua itu harus seperti ibunya dan yang lebih muda itu harus seperti adiknya, ya. Supaya apa? Supaya bisa tetap menjaga kemurnian hubungan mereka. Nggak mungkin toh ya, kita akan memperlakukan saudara kita atau ayah atau ibu kita ya dengan hal-hal yang tidak sopan ya. Kita pasti akan menjaga mereka dengan benar, kita pasti akan memperlakukan mereka dengan benar. Oleh sebab itu, saudara-saudara engkau yang masih single, ketika engkau membangun hubungan, apakah itu hubungan persahabatan atau sedang membangun hubungan menuju ke pernikahan, ingat, selama mereka ya, pasanganmu atau temanmu itu bukan suami atau bukan istrimu ya, maka harus lihat mereka, yang pria sebagai bapak yang lebih tua ya, yang muda sebagai saudaranya laki-laki, yang wanita yang lebih tua harus seperti ibunya, dan yang wanita yang lebih muda harus seperti adik perempuannya. Jadi penuh dengan kemurnian dan benar-benar bisa menghormati mereka. Identitas kita berikutnya ketika kita ada di dalam sebuah keluarga adalah, bagi kita yang sudah menikah ya, maka identitas kita adalah sebagai seorang suami dan seorang istri. Nah, saya mulai dulu dari identitas kita sebagai seorang suami ya. Fungsi apa yang harus kita jalankan sebagai seorang suami? Efesus 5 ayat yang ke-25, firman Allah berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Nah, kasihilah istrimu. Fungsi yang harus kita jalankan sebagai seorang suami ya, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, adalah mengasihi istri kita. Kenapa kita harus mengasihi istri kita? Ya karena dia istri kita. Kalau dia istri orang lain kan nggak mungkin kita akan mengasihinya. Kamu bisa dihajar sama istrimu. Oke, nah, kenapa kita harus mengasihi istri kita? Firman Allah juga berkata bahwa istri kita itu adalah teman pewaris dari kasih karunia yang Allah berikan atas kehidupan kita. Ingat, kita ini suami, kita bukan bos ya, kita bukan tuan atas istri kita ya. Kalau suami berarti mereka harus bisa melakukan fungsinya dengan benar sebagai suami ya. Jangan seperti bos yang selalu harus dilayani ya, selalu harus dipenuhi apa yang menjadi keinginannya. Kadang kita lupa ya, istri kita itu sudah melakukan banyak sekali tanggung jawab di dalam rumah tangga ya. Dia berfungsi sebagai seorang pembantu rumah tangga, harus bersih-bersih, harus mencuci ya, harus menyapu, harus mengepel. Dia juga berfungsi sebagai juru masak ya. Kadang harus memasak buat kita, bukan hanya kadang tapi seringkali mungkin ya. Lalu dia juga harus menjadi seorang babysitter yang harus menjaga, merawat anak-anak kita ketika suami bekerja. Bahkan yang lebih parah lagi, maaf suami-suami yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin terkadang ya, kita juga memperlakukan istri kita seperti seorang PSK yang hanya digunakan untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan nafsu seksnya kita. Hari ini saya mau katakan,
mereka itu bukanlah pembantu kita, mereka itu bukanlah babysitter bagi kita, mereka itu bukanlah objek pemuas nafsu kita, tapi mereka itu adalah teman pewaris kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, sebagai suami, engkau harus sungguh-sungguh mengasihi istrimu seperti Kristus sudah mengasihi engkau. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita mengerti bahwa identitas kita, pria ini adalah sebagai seorang suami. Nah, jika engkau adalah seorang wanita dan engkau menjadi seorang istri, ya, identitasmu di dalam keluarga sebagai seorang istri, maka fungsi yang harus engkau jalankan adalah seperti apa yang tertulis, ya, di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-22, ya. Firman Allah berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Ya. Karena suami, ayat yang ke-23, adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Istri, firman Allah mengingatkan untuk engkau tunduk kepada suamimu, bukan menanduk suamimu. Ya. Kenapa harus tunduk kepada suami? Ya, karena suami itu adalah kepala dari istrinya. Ya. Ingat, istri diciptakan dari tulang rusuk suami. Artinya dia ada di dalam lindungan suaminya, ada sejajar, ya, dengan suaminya. Tulang rusuk ini di badan, ya, bukan tulang tengkorak yang harus menginjak-injak kepala suaminya. Jadi fungsi sebagai seorang istri adalah tunduk kepada suaminya. Ya, supaya apa? Supaya engkau bisa menerima berkat yang terbaik mengalir dari Allah atas kehidupanmu karena engkau tunduk dan menghormati suamimu. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk engkau suami-suami dan engkau istri-istri, firman Allah dalam Efesus 5 ayat yang ke-33 berkata, "Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya." Jadi dua hal itu harus bisa jalan bersamaan. Bagaimana seorang suami mengasihi istrinya dengan kasih yang tanpa syarat, lalu bagaimana seorang istri bisa tunduk, ya, dan menghormati suaminya, ya, sebagai otoritas yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga mereka. Ketika kita mengerti identitas kita sebagai suami dan sebagai istri, maka kita akan melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan benar di tengah-tengah keluarga kita. Identitas kita berikutnya ketika kita ada di dalam sebuah keluarga adalah sebagai orang tua. Efesus 6 ayat yang keempat, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Nah, fungsi kita sebagai orang tua, walaupun di Efesus ini hanya ditulis bapak-bapak, ya, tetapi saya mau katakan ini juga berlaku di dalam kehidupan ibu-ibunya, ya, yaitu mendidik, ya, anak-anak kita dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya, ya, orang tua bertanggung jawab untuk bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka dengan cara yang benar, sesuai dengan standar, sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang mereka dapatkan dari firman Tuhan. Ya. Ulangan 6 ayat yang ke-6 dan ke-7, ya, saya akan buka Ulangan 6 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ya, ini adalah cara bagaimana kita harus mendidik atau mengajar anak-anak kita. Ulangan 6 ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman Allah berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang
kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita sebagai orang tua mengharapkan ketika kita memberitahukan sesuatu kepada anak-anak kita, maunya anak itu langsung mengerti, langsung bisa melakukan ya apa yang kita katakan kepada mereka. Tetapi kenyataannya seringkali adalah kita menemukan yang sebaliknya. Oleh karena apa? Sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan kita sesuai dengan kebenaran firman-Nya, bagaimana kita mengajarkannya berulang-ulang, ya. Tidak pernah bosan, tidak pernah menjadi jenuh atau tidak pernah menjadi lelah di dalam kita mengingatkan, di dalam kita menasehati, di dalam kita mengajarkan hal-hal kebenaran-kebenaran, prinsip-prinsip, nilai-nilai yang sesuai dengan standar firman Tuhan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin mereka butuh waktu ya untuk mereka menerima, mencerna itu, dan untuk mereka melakukannya di dalam kehidupan mereka. Bagian kita sebagai orang tua adalah jangan pernah menjadi bosan atau menyerah. Ingat, berulang-ulang. Sekali engkau beritahu dia tidak mengerti, kau harus lakukan 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Karena itu adalah prinsip kebenaran yang firman Tuhan katakan kepada kita. Jadi jangan melakukan sekali, anak sudah tidak mengerti, langsung sudah tidak mau mengingatkannya lagi. Tidak. Ya, berarti kita memiliki konsep yang salah, ya. Sebagai orang tua, kita wajib mengajarkan ya semua itu secara berulang-ulang kepada mereka. Di dalam situasi, di dalam kondisi, dimanapun, dalam keadaan apapun, mengingatkan mereka berulang-ulang. Jadi orang tua jangan pernah bosan untuk menasehati anak-anakmu, mengajarkan hal-hal yang benar kepada anak-anakmu. Ingat, apa yang kita tabur ya, mungkin sekarang kita tidak melihat hasilnya, tetapi percayalah ya, satu hari nanti kita akan melihat bagaimana benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah membahas ya identitas kita ketika kita ada di dalam Tuhan, yaitu kita ini adalah ciptaan yang baru dan kita adalah anak-anak Allah. Lalu identitas kita ketika kita ada di dalam sebuah keluarga, ya, kita ini adalah sebagai seorang anak yang harus menghormati orang tuanya. Kita ini harus sebagai seorang saudara, ya, yang bisa memperlakukan saudara-saudara yang lainnya dengan penuh kemurnian. Ya, ketika kita sudah menikah, maka kita memiliki identitas sebagai seorang suami yang harus mengasihi istri, dan sebagai seorang istri yang harus tunduk dan hormat kepada suaminya. Dan kalau kita sebagai orang tua, ya, maka kita punya tanggung jawab bagaimana kita mendidik anak-anak kita ya di dalam apa? Di dalam kebenaran ya dan nasihat firman Tuhan dengan berulang-ulang dan tidak jemu-jemunya. Nah, hal yang terakhir adalah identitas kita ketika kita ada di dunia ini. Matius 5 ayat yang ke-13 dan 14. Matius 5 ayat ke-13 dan 14 firman Allah berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Nah, identitas kita ketika kita ada di dalam dunia ini cuma 2, yaitu kita adalah garam dan kita adalah terang. Garam dan terang. Lihat, firman Allah berkata, kamu adalah, ya.
seringkali kita agak sedikit keliru ya. Kita mengajarkan atau kita memberitahukan kepada orang lain, bahkan kita mengingatkan diri kita untuk kita menjadi garam dan menjadi terang. Padahal kita ini sudah garam dan sudah terang. Ya, jadi nggak perlu lagi menjadi. Kalau menjadi itu berarti belum, makanya nggak jadi-jadi terus. Ya, tapi kalau kita ini adalah garam dan kita ini adalah terang, bagian kita adalah bagaimana kita bisa menggarami dan bagian kita adalah bagaimana kita bisa menerangi dunia ini. Ya, jadi jangan menjadi lagi. Kamu sudah jadi, kamu sudah garam dan sudah terang itu. Jadi tinggal ekspresikan ya apa yang sudah menjadi bagian yang Tuhan berikan atas kehidupanmu. Di dalam kehidupan kita, bahwa kita ini adalah garam ya yang mengasinkan dan terang yang menerangi ya. Makanya sebagai garam kita harus banyak ketemu orang-orang yang tawar ya, supaya kita bisa memberi rasa asin kepada mereka ya. Karena kalau garam ketemu garam, maka akan tambah asin dan darah tinggi, saudara. Ya. Nah, kalau kita ini adalah terang, maka kita harus ada di dalam kegelapan. Artinya kita harus hadir di tengah-tengah kegelapan supaya kita bisa memberikan terang untuk menyinari yang gelap itu. Nah, kalau terang ketemu terang melulu, lama-lama silau, ya. Makanya semuanya kelilipan karena silau matanya, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus mengerti hakikat kita bahwa kita ini adalah garam, adalah terang bagi dunia ini lagi. Jadi mulai hari ini jangan lagi kita bilang saya mau menjadi ya garam, saya mau menjadi terang. Enggak, kamu sudah garam, kamu sudah terang. Tinggal bagaimana engkau mengekspresikan keasinanmu dan mengekspresikan ya keteranganmu ya, bersinarmu itu ya kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ya firman Allah mengingatkan kita bahwa identitas itu penting sekali ya, supaya kita bisa mengerti ya bagaimana kita bisa berfungsi di tengah-tengah kehidupan kita. 2 minggu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu saya mengatakan identitas sama dengan pola pikir, sama dengan tindakan. Jadi kalau kita mengerti identitas kita, maka itu akan mengubah pola pikir kita, lalu akan terekspresikan dengan tindakan kita. Hari ini ya, saya sudah memberikan beberapa gambaran ya tentang identitas kita ketika ada di dalam Tuhan, ketika kita ada di dalam sebuah keluarga, dan ketika kita ada di dalam dunia ini. Hal berikutnya nanti kita akan lebih banyak lagi belajar bagaimana kita melakukan fungsi masing-masing yang lebih detail lagi ya ketika kita hidup di dalam identitas-identitas tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, kita harus tetap memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan sedang melakukan atau sedang berurusan di dalam kehidupan kita, dan Dia mau apa yang kita lakukan selalu kita lakukan dengan satu pengertian yang benar ya, supaya nama Allah dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, saya mau katakan mari kita tetap menjaga kesehatan kita. Kita tetap menjaga kesehatan bukan hanya tubuh jasmani kita, tetapi kita menjaga kesehatan jiwa kita. Jangan sampai stres, ketakutan, tertekan, kekhawatiran, tidak ya. Kita juga harus menjaga kesehatan roh kita ya, dengan kita tetap memiliki waktu-waktu khusus untuk kita bersama-sama dengan Tuhan, baik itu di dalam doa ataupun di dalam perenungan firman Tuhan. Jadi bukan hanya jaga fisik dengan olahraga, tetapi dua hal, jiwa ya dan roh kita harus jaga supaya kita sehat seutuhnya dan kita bisa tetap mempermuliakan nama Allah kita. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.